Beginilah keadaan perjalanan haji tempo yang jauh dari ideal jika dibandingkan dengan perjalanan haji sekarang yang dikelola oleh pemerintah. Kembali dengan channel Jamaah haji atau jamaah calon haji sekarang wajib bersyukur atas pelayanan pemerintah di dalam memberangkatkan jemaah calon haji ke Arab Saudi, walaupun belum mencapai titik ideal yang diinginkan bersama. Bagi kaum muslimin Indonesia, tertanam dalam dirinya adalah bahwa menjalankan ibadah haji adalah sangatlah penting. Kenapa dikatakan penting? Karena di samping untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, juga penanda status sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Pada era penjajahan Belanda, dilihat dari konteks ekonomi, haji merupakan bisnis yang sangat menggiurkan. Karena ketika itu pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kepada pihak swasta, sehingga lahan haji ini jadi rebutan bagi perusahaan swasta ketika itu. Pada awalnya, orang pribumi Hindia Belanda berangkat haji ke Tanah Suci Mekah menggunakan kapal layar berganti-ganti menuju Hadramaut. Dari Hadramaut, Yaman sekarang, selanjutnya menggunakan karavan onta menuju Makkah. Waktu perjalanan semuanya dari Hindia Belanda bisa memakan waktu 2-3 bulan. Dari jumlah yang berangkat tadi dari Hindia Belanda, tidak seluruhnya sampai ke Mekah. Banyak diantaranya yang meninggal di jalan, dan bahkan ada yang hanya sampai di Singapura saja, sehingga ketika itu muncul istilah Haji Singapura. Dengan ditemukannya mesin uap, maka bermunculanlah kapal-kapal besar dan juga berpengaruh kepada pemberangkatan jemaah haji, di mana jemaah haji Hindia Belanda ketika itu menggunakan kapal uap menuju Makkah yang difasilitasi oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Pelaksanaan haji semasa penjajahan Belanda adalah ibadah yang membutuhkan kesiapan keuangan, kekuatan fisik, mental, dan kecerdikan. Kenapa dikatakan demikian? Yang pertama bisa kita lihat dari aspek keuangan, yaitu pembayaran biaya haji yang diserahkan kepada pengelola swasta ketika itu terbilang sangat mahal. Diperkirakan senilai harga 400 gram emas. Jika dinilai sekarang berkisar sekitar 400 juta rupiah. Belum lagi ditambah dengan biaya selama dalam perjalanan di atas kapal. Di perjalanan dari Jeddah ke Mekah ditambah lagi biaya hidup selama di Mekah dan di Madinah. Jika ditotal semuanya sangat besar dana yang dibutuhkan di dalam berhaji ketika itu. Aspek kedua adalah menuntut kekuatan fisik yang prima. Kita bisa bayangkan calon jemaah haji berada di atas kapal selama lebih kurang 40 hari. Di mana manusia dan barang bawaan banyak menumpuk menjadi satu di atas dek kapal. Bagaimana dengan makannya, sanitasinya, dan kita bisa bayangkan betapa beratnya beban fisik dan mental calon jemaah haji ketika itu. Setelah sampai di Jeddah, jemaah haji harus berjuang lagi mencari kendaraan menuju ke Makkah, dan umumnya ketika itu yang digunakan adalah karavan onta yang mengarungi padang pasir panas yang dapat menguras tenaga dan kelelahan. Disinilah banyak berguguran calon jemaah haji sebelum sampai di Makkah. Setelah sampai di Makkah, calon haji juga harus berjuang lagi mencari tempat untuk penginapan. Bagi yang banyak bekal dananya, dia akan bisa menyewa hotel atau perumahan penduduk yang berada di sekitar Masjidil Haram atau di luar lingkar Masjidil Haram. Bagi yang dananya pas-pasan, diharuskan sewa tenda. Jadi untuk melakukan ibadah haji pada era penjajahan sangat berat, baik dilihat dari aspek fisik, mental, keuangan, dan sosial.
Saudaraku, jika kita bandingkan dengan pelaksanaan haji pada era kemerdekaan di mana pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh pemerintah, maka dengan jujur harus dapat kita katakan bahwa pelaksanaan ibadah haji era kemerdekaan yang ditangani oleh pemerintah jauh lebih baik dan lebih manusiawi dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji waktu era penjajahan Belanda. Oleh karena itu, mari kita syukuri bagaimanapun situasi, mari kita syukuri keadaan apapun juga di dalam pelaksanaan haji sekarang, sehingga kita bisa dengan tenang menghadapi cobaan-cobaan yang ada di dalam pelaksanaan haji itu. Baiklah saudaraku, mari kita lihat sepintas atau kita kulik sepintas sejarah pelaksanaan ibadah haji. Berikut beberapa peristiwa yang tercatat dari sejarah pelaksanaan haji di Indonesia. Yang pertama adalah pada era pemerintahan kolonial Belanda, terutama pada tahun 1825, 1827, 1831, dan 1859, pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai ordonansi untuk pembatasan jumlah ibadah haji dan memantau aktivitas yang para jemaah haji yang pulang dari Makkah ke tanah air karena dicurigai membawa ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran baru yang akan menentang pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 1912, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah lembaga bagian penolong haji yang diketuai oleh Kiai Haji M. Sujak yang merupakan perintis munculnya Direktorat Urusan Haji di Kemenak sekarang. Saudaraku, pada tahun 1930, Kongres Muhammadiyah di Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang merekomendasikan untuk membangun pelayanan sendiri bagi jamaah haji Indonesia. Dan pada tahun 1947 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1960 dilakukanlah aturan tentang penyelenggaraan urusan haji. Dan pada tahun 1948 Indonesia mengirimkan misi haji ke Makkah dan mendapat sambutan yang hangat dari pemerintah Arab Saudi tahun itu. Maka bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Arafah. Selanjutnya saudaraku, pada tahun 1951 dikeluarkan keputusan Presiden nomor 53, yaitu yang berisi menghentikan keterlibatan pihak swasta di dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Selanjutnya pada tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya panitia haji dan diberlakukan sistem kuotum atau kuota serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara. Saudaraku, sebagai tindak lanjut yaitu Surat Keputusan Menteri Agama 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta nomor 648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk penyelenggaraan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia. Sedangkan pada tahun 1960 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji dan dibentuknya untuk pertama kali Panitia Negara Urusan Haji yang disingkat dengan nama PANUHAD. Pada tahun 1962, PANUHAD berubah menjadi P3H, yaitu Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji.
P3H ini dibubarkan juga pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih seluruhnya oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji yang dikenal dengan nama DUHA. Pada tahun 1964 dikeluarkan Kepres nomor 122 tentang penyelenggaraan urusan haji, di mana PT Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khususnya melayani perjalanan haji laut, namun hanya bisa memberangkatkan cuma 15.000 jemaah melalui kapal laut. Saudaraku, akhirnya pada tahun 1969 dikeluarkan keputusan Presiden nomor 22/1999 di mana pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Hal ini disebabkan banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta yang mengelolanya. Dan pada tahun 1975 PT Arafat mengalami kesulitan keuangan dan pada tahun 1976 gagal memberangkatkan haji karena pilot. Selanjutnya, saudaraku, pada tahun 1969 Menteri Perhubungan mengeluarkan SK nomor 72 yang memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jemaah haji dengan kapal laut dan menetapkan penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan pesawat udara. Oke, pada tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang ini memandatkan kepada pemerintah yaitu tugas pelayanan, tugas pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji kepada pemerintah. Di samping itu, kuota haji dibagi menjadi dua bagian, yaitu haji reguler dan haji khusus. Pendaftaran haji reguler melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu diberlakukan untuk pertama kali pada saat itu. Setoran awal pada saat itu adalah 5 juta rupiah yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Pada tahun 2001 terbitlah keputusan Presiden nomor 22 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat dari Undang-Undang nomor 17 tahun 1999. Pada tahun 2004 setoran awal bagi jemaah haji dinaikkan menjadi 20 juta rupiah yang disimpan di dalam rekening atas nama Menteri Agama. Saudaraku, selanjutnya pada tahun 2008 dilakukan revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui Siskohat dengan prinsip first come first served. Pada tahun 2014 dikeluarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Hal yang sangat penting yang perlu dicatat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan kuota jemaah haji dilakukan secara transparan dan accountable sesuai dengan urutan porsi. Yang kedua adalah pelayanan akomodasi setara dengan hotel berbintang 3. Dan selanjutnya dilakukan upgrade bus salawat yang beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jemaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram. Dan tidak kalah pentingnya pada saat itu juga dilakukan revitalisasi asrama haji di seluruh Indonesia. Saudaraku, catatan lainnya pada tahun 2015 dikeluarkan kebijakan atau himbauan bagi calon jemaah haji yang diprioritaskan bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah haji.
dan menghimbau bagi yang sudah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum, karena haji yang wajib itu hanya sekali seumur hidup. Oke, saudaraku, sebagai penutup kami akan tayangkan beginilah suasana kondisi dari calon jemaah haji yang berangkat dengan kapal laut waktu era pemerintahan penjajahan Belanda atau zaman Hindia Belanda. Semua kapal adalah kapal uap. Oke, saudaraku, beginilah gambaran dari calon jemaah haji yang diangkut dengan pesawat udara.